Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Al-Aisyah, dari forum Al-Aisyah. Kita doakan semoga segenap pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nyai Farhiyah dan juga Nyai Hajah Fauziah serta segenap Ibu Nyai Pondok Pesantren Al-Aisyah Al-Jawahir serta Yayasan Al-Jauhariyah Sembung Banyuates Sampang. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap ibu-ibu nyai, segenap hubabah syarifah, segenap ustazah yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Implementasi hijrahnya Rasul dalam kehidupan generasi muda di era digital. Tapi saya lihatin yang hadir banyak yang ibu-ibu juga. Udah bukan muda lagi ya Bu ya. Sama saya juga. Apa yang bisa kita praktekkan di zaman sekarang dari hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang bisa kita ikuti atau apa yang bisa kita pelajari dari hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bertahan dalam kebaikan. Ibu-ibu sekalian, Nabi saat awal kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat amat berat. Akan tetapi beliau bertahan. Meskipun godaan, rintangan datang dalam dakwah beliau, akan tetapi beliau tetap bertahan. Segala macam upaya menghentikan dakwah beliau, dari dicaci maki, dilempari, dipukuli,
termasuk juga apa yang datang kepada sahabat dan keluarga beliau. Mendapatkan banyak sekali cacian, hinaan, disakiti sana, disakiti sini, diusahakan terbunuhnya. Akan tetapi beliau tetap bertahan dalam jalan kebaikan tersebut. Itu yang harus selalu menjadi prinsip kita dalam kehidupan, istiqomah dalam jalan kebaikan. Tetaplah istiqomah dalam jalan kebaikan. Fa'bud rabbak, kata Allah, sembahlah Allah Tuhanmu, teruslah istiqomah di jalan Allah. Qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan keimananmu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan imanmu tergoyahkan. Meski hidup terkadang sulit bagimu, Dek. Meski hidup terkadang sulit bagimu, Kak. Jangan memilih jalan haram dan jangan pernah mau menggadaikan keimanan. Ada banyak perempuan-perempuan di mana-mana, ketika kehidupan menjadi sulit bagi mereka, mereka memutuskan untuk menempuh jalan haram. Jadi wanita simpanan misalnya, disimpan tanpa dihalalkan. Na'udzubillah min dzalik. Bekerja tapi meninggalkan agama. Tuntutan pekerjaan mengharuskan mereka untuk meninggalkan syariat agama. Itu enggak harus bagimu, enggak harus. Tetaplah memilih agama, tetaplah memilih Islam, tetaplah memilih iman. Jangan pernah pilih selain Allah dan Rasulnya, maka kamu akan menjadi istiqomah, hamba yang selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan memberikan nasib yang baik bagimu di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Bu, Dek, jangan sampai hanya karena keinginanmu untuk memiliki gaya hidup yang menyenangkan misalnya, kamu kemudian terjebak, terjerat riba. Banyak nih zaman sekarang, pengen gegayaan akhirnya ngambil pinjol. Ada yang begitu di sini? Di Sampang sini ada juga yang begitu? Mana orangnya? Istiqomahlah dalam kebaikan. Kerjain perintah Allah. Enggak usah ngambil apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram jangan jadi pilihan. Ini pesan saya padamu, Dek. Yang haram jangan jadi pilihan. Bu, yang haram jangan jadi pilihan. Jangan pernah jadi pilihan. Kerja yang halal susah, udah aja dah. Haram-haram dikit gak apa-apa kali, Allah Maha Rahman.
Ada tuh yang kayak begitu. Berani-berani sama yang haram. Harta warisan punya keluarganya dikuasai. Haram. Haram. Atau yang kecil-kecil. Lagi nyuci baju nemu duit suami. Emang haram Ustazah? Lah emang halal menurutmu? Harus dibalikin Ustazah? Iyalah. Bukannya rezeki istri solehah itu. Kalau dia menghalalkan ya jadi halal. Tapi selagi bukan milikmu, walaupun milik suami, jatuhnya belum halal. Saudaraku sekalian, saya mulakan, jangan pernah mau memilih yang haram. Jangan pernah jadikan yang haram sebagai pilihan dalam hidupmu. Saya ada satu cerita dari seorang syekh, saya dengar. Beliau syekh ini juga berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Namanya Syekh Aun Al-Qudumi dari Jordan. Satu waktu di salah satu ceramahnya yang saya dengarkan, beliau cerita, saya lagi umroh. Ketika saya ada di Masjid Nabawi, ketika ada saya di hotel di area Masjid Nabawi, manajernya hotel cerita. Dia bilang, alhamdulillah saya dapat pelajaran besar dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama terkemuka di Mesir. Dia bilang, saya dulunya kerja di sebuah hotel yang paling banyak maksiatnya. Salah satu dari hotel yang paling banyak maksiatnya di Kairo, Mesir. Kayak setiap berapa malam sekali ada tari perut di hotel tersebut. Ibu-ibu tahu tali perut? Kalau perutnya muter-muter pengen kamar mandi tuh. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu untuk tidak foto, tidak video ya. Udah ya? Baik, teman-teman saudaraku sekalian, manajer hotel tersebut cerita, dia bilang, saya tinggal di sebuah hotel, saya kerja di sebuah hotel paling banyak maksiatnya di situ. Ada khamr, ada minuman keras dan seterusnya, ada penari-penari telanjang dan seterusnya di hotel tersebut. Dia bilang, satu hari hotel kami kedatangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi Syekh Sya'rawi menginap di hotel tersebut. Hotel besar, hotel bintang 5. Dia bilang, waktu beliau lewat mau menuju ke mobilnya, ada salah satu di antara kami yang kerja di hotel. Istilahnya itu bartender yang kerja nuang-nuangin khamr, minuman keras itu. Datengin Syekh Mutawalli. Kemudian nanya sesuatu. Pertanyaannya begini nih, Syekh, katanya kan rezeki itu udah diatur sama Allah. Betul, kata Syekhnya. Rezeki, jodoh, ajal udah diatur sama Allah SWT. Udah selesai. Tapi Syekh, saya ini punya tanggungan, anak, orang tua, istri. Tapi saya kerjanya ini nuang-nuangin khamr. Saya nggak minum teh, saya nggak mabok. Tapi kerjaan saya ini kerjaan barang haram, nuang-nuangin minuman keras kepada pelanggan, kepada yang datang ke bar tersebut di hotel itu.
Katanya kan rezeki udah diatur ya Syekh. Gimana nih saya ini kok rezekinya rezeki yang haram? Tapi ya saya mau gimana lagi Syekh, ini udah kerjaan saya. Syekh Mutawalli bilang, nak, masih muda kan, Syekh Mutawallinya udah tua. Kamu kalau mau dapat jawaban syarat, kamu mesti penuhin syaratnya. Allah itu berjanji dalam Al-Quran, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yaj'allahu makhraja, Allah akan selalu memberi kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan dikaruniakan padanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kamu kalau pengen dikasih sama Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka kamu harus penuhin syaratnya dulu, yaitu istiqomah dalam jalan takwa, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dosanya kamu tinggalin, nanti Allah akan bagi kepadamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perintahnya dulu jalanin, nanti Allah akan kasih kepadamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah kalau kamu masih kerjanya itu dengan pekerjaan yang haram, bagaimana Allah akan memberikan kepadamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Oh begitu Syekh. Baik, saya ngerti Syekh. Malam itu juga dia resign, keluar, pengunduran diri dari hotel tersebut. Ini nih, kamu kalau kepengen jadi hamba Allah yang salehah, kepengen jadi seseorang yang hidupnya bahagia dunia hingga akhirat, kalau dapat nasihat jangan ditunda, amalkan segera nasihat tersebut. Kamu dengar kebaikan-kebaikan, niat buat mengamalkan dan jangan tunda-tunda. Malam itu juga pekerjaannya haram, malam itu juga habis dengerin nasihatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia pun langsung keluar dari pekerjaannya. Katanya manajer hotel di Mekah ini, beberapa bulan kemudian, 6 bulan, 7 bulan kemudian, dia bilang orang itu datang bawa mobil. Si orang tadi ini datang ke hotel kami dengan bawa mobil. Dia bilang, kalian tahu nggak itu mobil siapa? Mobil siapa? Mobil saya. Saya sekarang udah punya mobil. Saya sekarang alhamdulillah rezeki saya lancar. Alhamdulillah Allah kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Karena saya amalin apa yang Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang. Saya tinggalin dosa, saya kerjain perintah Allah Ta'ala, Allah gantikan rezeki saya dari arah yang luar biasa indahnya. Dia bilang malam itu juga saya resign dari kerjaan saya jadi bartender. Saya mau ngerjain syaratnya biar Allah kasih kepada saya jawaban syarat tersebut. Dia bilang saya tinggalin kerjaan yang haram, saya benerin sholat saya benerin ibadah saya benerin tahajud saya, sambil saya cari-cari peluang pekerjaan halal apa nih yang bisa saya kerjakan. Dia bilang saya mulai silaturahmi kepada kawan-kawan yang baik. Akhirnya kemudian dapat seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya nggak punya kerjaan apa-apa. Tapi saya terus aja, saya doa minta sama Allah rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah.
Dia bilang satu hari seorang kawan saya bilang, saya punya modal tapi saya nggak bisa jalanin usahanya. Coba kamu cari barang yang bisa kamu dagang, saya kasihin modalnya, saya percaya sama kamu. Dia bilang saya pun mulai pelan-pelan jalanin usaha tersebut. Saya mulai jualan sebarang ini. Kemudian dia bilang saya jualan secara langsung, saya jualan juga secara online. Sampai dia bilang usaha saya alhamdulillah jadi besar. Modalnya jadi tambah terus alhamdulillah. Sampai dapat berapa bulan aja saya udah kebeli mobil tuh walaupun masih kredit, dia bilang. Walaupun belinya nggak secara langsung bayar gitu, tapi alhamdulillah dia bilang. Urusan kami ini, urusan rezeki kami ini akhirnya jadi pelan-pelan jadi membaik karena kami percaya sama apa yang Allah SWT sampaikan. Kerjain yang baik, tinggalin yang haram, nanti Allah akan kasih jalan keluar setiap permasalahan dan dikaruniai rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia bilang dengerin cerita bartender itu. Malam hari tersebut dia bilang saya mulai tinggalin kerjaan saya keluar, saya apply, saya mengajukan lamaran pekerjaan ke beberapa hotel-hotel ternama yang ada di dunia ini. Dia bilang saya ngajuin, nggak ada yang diterima. Sampai uang saya mulai habis. Tabungan saya mulai menipis. Dia bilang tapi saya terus kerjain. Ibadahnya saya tingkatin. Kemudian yang haram-haram saya tinggalin. Saya takut uang saya juga ada yang haram-haramnya saya sedekahin. Terus begitu dia bilang. Kami pun sempat habis-habisan. Sempat juga berhutang kepada saudara. Tapi bukan hutang riba ya. Sempat juga berhutang pada habis-habisan. Intinya dia bilang sampai alhamdulillah salah satu dari lamaran tersebut ada yang diterima, nggak tanggung-tanggung. Allah gantikan dari asalnya saya kerja di hotel yang banyak maksiatnya, menjadi Allah SWT pindahkan saya ke hotel yang paling banyak taatnya dan paling memungkinkan saya untuk mengerjakan taat, yaitu saya bisa kerja di hotel di samping Masjid Nabawi di Madinah. Teman-teman saya sekalian, kerjain dulu syaratnya, nanti Allah SWT akan gantikan untukmu yang lebih baik. Tapi itu tadi, istiqomah dalam jalan taat. Jangan pernah jadikan dosa sebagai pilihan. Ada nih adik-adik nih, umur udah hampir 30 tahun, jodoh belum datang-datang juga. Ya ampun, gimana nih ya? Ya udahlah kalau gitu. Saya pacarin aja apa anaknya Pak Lurah. Saya deketin aja, saya terus deketin biar dia sampai tergila-gila kepada saya. Akhirnya kan lama-lama dia nikahin saya juga. Enggak gitu caranya, Dek. Pacaran jangan jadikan sebagai pilihan dalam hidupmu. Jangan pernah jadikan dosa sebagai pilihan dalam hidupmu, sebab jika itu kamu lakukan, yang ada adalah penyesalan di akhirnya. Saya nggak pernah dengar ada orang nggak nyesel karena pacaran, pasti nyesel aja ujungnya tuh. Dan saya juga nggak pernah dengar orang nyesel karena nggak pacaran. Saya nyesel dulu tuh nggak pakai pacaran. Akhirnya sekarang nih saya rumah tangganya nggak baik nih, ini karena nggak pakai pacaran nih. Kalau aja saya dulu pacaran nih, hidup saya akan lebih bagus. Nggak ada. Justru sebaliknya. Yang ada adalah orang nyesel karena pacaran. Makanya Dek, jangan pernah jadikan pacaran ataupun mengerjakan dosa apapun sebagai
pilihan. Nabi istiqomah dalam jalan taat walaupun godaan, rintangan, sampai paman sendiri yang sudah dianggap sebagai ayah beliau sendiri sampai bilang, Muhammad, mereka mendatangi saya, Muhammad, mereka mengkhawatirkan engkau telah memisah-misahkan orang dari yang mereka cinta. Kamu membuat mereka jadi bercerai-berai, wahai Muhammad. Bagaimana jika kamu tinggalkan saja ajaran ini? Nabi Muhammad menjawab dengan rasa sedih karena paman yang sangat dicintainya ternyata tidak membelanya sampai sedemikian rupa. Nabi Muhammad mengatakan, idza wudi'at syamsun ala yamini wal qamar ala shimali an atruka hadad din ma taraktuhu abada. Andai bulan diletakkan di tangan kiri saya, matahari diletakkan di kanan saya, di tangan kanan saya, untuk saya meninggalkan agama ini saya tidak akan pernah saya tinggalkan. Kamu seharusnya begitu. Dikasih apaan aja untuk kamu meninggalkan ajaran agama ini, nggak akan. Untuk kamu buka aurat, nggak akan. Untuk kamu tidak melaksanakan sholat, nggak akan. Mau kerja dimanapun, jangan mau. Jika taruhannya adalah untuk kamu meninggalkan agama, tetaplah istiqomah dalam jalan taat. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang kedua, pembelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Satu, istiqomah bertahan dalam kebaikan. Yang kedua, hijrah, pindah menuju yang lebih baik. Dan orang Madura ini kalau urusan hijrah memang luar biasa. Saya ketemu di negara mana aja ketemu dah orang Madura. Saya pergi ke daerah mana aja ketemu orang Madura. Orang Madura mau orang Padang kalau urusan hijrah memang luar biasa. Gitu ya. Kayaknya kalau ada orang pergi ke planet Mars sekalipun dan tinggal di sana, kalah sama orang Madura kayaknya. Begitu nyampe di sana ada tuh orang Madura jualan sate. Masya Allah. Sama orang Padang jualan nasi Padang. Begitu ya. Hijrah menuju yang lebih baik. Pindah menuju yang lebih baik. Kalau kamu yakin bahwa itu akan menuju kepada yang lebih baik, silahkan. Jangan takut buat hijrah. Saya hijrah. Saya tinggal asalnya di Indramayu. Kemudian saya hijrah ke pondok-pondok pesantren, tinggal jauh, Melalang Buana. Dari di Sarang, dari di Darul Lughah wa Dakwah, Raci, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke At-Tauhidiyah, Tegal, kemudian ke Al-Anwar, Sarang, Rembang. Sampai kemudian saya hijrah ke kota Tarim, Hadramaut, Yaman. 4,5 tahun saya di sana belajar dan juga mengajar, alhamdulillah. Sampai kemudian saya pulang ke Indonesia, pun saya nggak kembali ke Indramayu, sekarang menetap di Jakarta. Kurang hijrah apa saya? Hijrah? Nggak apa-apa. Nggak harus kita menetap di satu tempat. Boleh, silahkan. Jangan takut untuk berpindah tempat jika itu adalah keadaan yang lebih baik. Anakmu mau sekolah di pondok pesantren, nggak apa-apa. Kamu jauh-jauhan sama anak kamu, nggak apa-apa. Bismillah. Jika itu adalah keadaan yang kamu rasa lebih baik bagi anak tersebut, jangan berat. Jadi orang tua jangan berat melepas anak jauh darimu. Jika itu bismillah, insya Allah menjadi jalan kebaikan bagi anak kamu tersebut. Meskipun tentu saja
terus didoakan, terus didoakan, terus didoakan. Dipesenin anak-anak kalau jauh dari orang tuanya, pesankan jangan tinggal sholat, hubungan antaramu dengan Allah. Jangan tinggal sholawat, hubungan antaramu dengan Rasulullah. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholawat. Insya, terutama kalau anaknya kerja di luar kota, kerja di luar negeri, nah itu mesti dipesenin, untuk tidak tinggal sholat, tidak tinggal sholawat. Terus didoain. Saya pernah tanya sama umi saya itu tinggal di Indramayu hanya sampai usia 12 tahun. Habis itu saya tinggal di pesantren-pesantren. Ketika saya menikah di usia 23 tahun, itu saya udah mondok pesantrennya 12 tahun. Jadi lamaan di pondok pesantren daripada tinggal di rumah saya sendiri di Indramayu. Saya tanya sama umi saya, Mi, saya kan di pesantren terus, Umi pernah kangen nggak? Kata Umi, enggak. Sakit hati saya dengarnya. Umi saya bilang, ya nak, mana ada orang tua nggak kangen sama anaknya. Tapi setiap kali Umi kangen, Umi bayangin, kamu nanti dapat ilmu yang manfaat, kamu jadi hamba yang dicinta sama Allah, kamu jadi ngerti hidup kamu tuh harus ngapain, kamu jadi disayang sama Nabi Muhammad. Tiap kali Umi datang kangen sama kamu, Umi mikir itu, Umi jadi tahu walaupun Umi kangen tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu jauh dari orang tua kamu, untuk kamu dapat menjadi hamba Allah yang solehah, nggak apa-apa. Begitu katanya. Nabi Muhammad hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad juga hijrah ke Taif. Akan tetapi teman-teman, hijrahnya tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sebab hijrah itu menjadi sunnah atau menjadi baik untuk kamu lakukan ketika ia adalah menuju yang lebih baik. Tapi kalau tidak membuatmu menuju kepada yang lebih baik, tidak juga diperintahkan untuk hijrah. Lebih baik di tempat sendiri kalau memang tidak membuatmu menuju kepada yang lebih baik. Nabi hijrah ke kota Taif, bukannya diterima, akan tetapi malah justru di sana beliau ditolak. Di sana beliau bahkan dilempari dengan batu kerikil dari anak-anak kecil hingga membuat darah-darah di kaki beliau yang mulia. Ini juga mengajarkan kepada kita teman-teman, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Akhirat lebih penting daripada dunia. Akhirat lebih penting daripada dunia. Kalau kamu di dunia kehidupannya nggak enak-enak amat, nggak apa-apa, asalkan nanti di hari akhirat semoga kamu dapat kehidupan yang menyenangkan. Ini pesan saya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang sama umat Nabi Muhammad karena saya sayang sama nabinya umat Nabi Muhammad. Nabi kita semuanya, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan kepadamu, jika kamu hidup dalam keadaan yang
nggak seneng-seneng amat, penuh perjuangan, penuh dengan ujian-ujian. Bu, tetaplah istiqomah dalam jalan taat, tetaplah istiqomah dalam jalan iman, dan bersabarlah. Nggak apa-apa kalau hidup di dunia nggak seneng-seneng amat, nggak apa-apa kalau hidup di dunia terus-terusan susah, nggak apa-apa. Di dunia sakit, di dunia sulit, di dunia miskin, di dunia difitnah, dicaci, disakiti, nggak apa-apa jika itu membuatmu bahagia di akhirat nanti. Nggak apa-apa. Saya kok hidup di dunia susah terus loh Ustazah. Susah kenapa? Sakit. Iya, diobatin, udah, tapi masih tetap sakit terus. Ya udah, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau lagi datang yang nggak enak dalam hidup kita, saya selalu ingatkan diri saya. Belum lama saya juga sakit beberapa bulan lalu, yang mengharuskan saya harus operasi berjam-jam untuk bisa sembuh. Saya tahu rasanya sakit yang sakit. Karenanya ini pesan buat kamu semuanya, mungkin sedang ada yang sakit atau sedang ada keluarganya yang sakit, atau keadaan sulit, keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Saya selalu ingatkan diri saya, ketika saya dalam keadaan sakit, saya memang tidak diciptakan di dunia untuk dunia. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk di dunia. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk berbekal menuju surga. Amin. Kita diminta hidup di dunia ini berbekal menuju akhirat. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk berbekal menuju saat sesudah kematian kita. Dan betapa dekatnya kematian dalam kehidupan kita. Betapa dekatnya kematian dalam kehidupan kita. Orang yang semula kita lihat masih hidup, kemudian kita dengar meninggal dunia. Betapa dekatnya kematian dalam hidup kita. Esok atau lusa datang juga waktu kita. Semoga ketika datang ajal menjemput kita, Allah berkenan menerima kita dengan pandangan kasih sayang-Nya. Semoga Allah berkenan mendekap kita dengan rahmat-Nya. Semoga Nabi Muhammad berkenan menerima kita dengan syafaat-Nya. Semoga Nabi kita Muhammad berkenan untuk mengakui kita sebagai umat-Nya. Mau apa lagi? Hidup memang begini-begini aja. Semua orang udah ditakar kesulitannya, semua orang udah ditakar kesenangannya, semua orang sudah tertakar baik penderitaannya maupun kebahagiaannya. Semua orang pasti punya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Saudara sekalian, Nabi Muhammad hijrahnya mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diciptakan di dunia untuk dunia. Bahkan yang seperti Nabi Muhammad, sempurna, manusia sempurna, ditolak di atas muka bumi ini. Ditolak di Taif.
ditolak di sebuah daerah gitu. Nabi Muhammad loh ini, manusia yang bahkan diterima Allah di Sidratul Muntaha. Di alam langit tak ada manusia yang lebih diterima daripada Nabi Muhammad. Sampai ke Sidratul Muntaha, melewati hijab demi hijab, melewati langit demi langit, lihat surga, lihat neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Lauhil Mahfud, melewati Rafrafil Ahdar, melewati Arsy, melewati kursi, sampai di Sidratul Muntaha. Wa kana qaba qausaini au adna. Manusia yang bahkan diterima di Sidratul Muntaha harus diusir dan ditolak di Taif. Bu, Kak, Dek, Nak, sebab dunia. Kita bukan diciptakan untuk dunia. Maka enggak apa-apa ditolak di dunia, selagi kita menjadi seseorang yang diterima di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa. Sakit enggak apa-apa. Sulit enggak apa-apa. Ustazah, saya jadi istri ini sudah 40 tahun. Tapi saya lihat suami saya tuh nggak cinta sama saya. 40 tahun saya jadi istrinya Ustazah, dia nggak pernah cinta sama saya. Bu, ini sedih, tapi kalau saya bilang sama kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetaplah jadi istri yang solehah. Tetaplah jadi istri yang baik. Sebab balasan kebaikan itu pasti ada. Andai pun kamu tidak dicintai suami kamu, saya yakin anak-anak kamu nanti akan mencintai kamu. Cucu-cucu kamu nanti akan mencintai kamu. Ini yang bilang amin gak dicintai apa sih suaminya? Insya Allah semuanya cinta ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, artinya bahwa andai pun kamu ditolak sama manusia, nggak diterima sama manusia, nggak dicinta sama manusia, ustazah mertua saya jahat, ustazah ipar saya jahat, ustazah saudara saya jahat, ustazah inian saya jahat, ustazah teman saya ninggalin saya, ustazah orang di kampung saya ninggalin saya, nggak jadi masalah selagi Allah dan Rasulnya tidak meninggalkanmu. Tetaplah baik pada siapapun. Tetaplah baik pada siapapun. Tetaplah berbuat kebaikan untuk siapapun. Dijahatin orang gak apa-apa, asal kamunya jangan yang jadi pelaku kejahatan tersebut. Tetaplah baik. Bersabarlah. Kita di dunia bukan untuk dunia kita. Kita di dunia untuk berbekal menuju akhirat. Semoga Allah yang selama ini mengaruniakan dunia yang terbatas untuk kita, di akhirat nanti Allah mengaruniakan kebahagiaan yang tak terbatas. Semoga kita yang hidup di dunia dengan kesenangan yang terbatas, Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang tak terbatas kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita belajar tentang makna berbahagia dalam rasa kasih sayang. Nabi Muhammad mengatakan, tahukah kalian, ini ya saya mau sampaikan, tahukah kamu apa yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan ketika hijrah ke Madinah? Habisnya Nabi datang rapi-rapi tuh,
Apa yang awal kali Nabi Muhammad lakukan? Nabi itu enggak bangun masjid, enggak bangun rumah, enggak. Sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad bangun masjid, sebelum Nabi Muhammad bangun rumah, apa yang pertama kali banget Nabi Muhammad lakukan? Yang urusan yang enggak sama maksudnya ya, bukan sholat ustazah, bukan. Kalau sholat memang Nabi Muhammad biasa lakukan itu. Mempersaudarakan muhajirin sama ansar. Dipersaudarakan. Diakatkan ukhuwah, persaudaraan. Ini saudaraan sama ini ya. Ini saudaraan sama ini saudaraan sama ini. Ditunjuk sama Nabi Muhammad, ansar sama muhajirin dipersaudarakan. Kenapa begitu? Karena teman-teman, ketika orang Islam itu saling bersaudara, melihat orang lainnya sebagai saudara bagi dirinya, dia punya kasih sayang sama orang lain, empati yang besar kepada orang lain, umat Islamnya jadi kuat. Kita kalau bersatu, kita akan teguh, kita akan kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu prinsip hidup. Karenanya diharapkan semua umat Islam punya rasa kasih sayang yang besar kepada sesama umat Islam yang lain. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian gak akan jadi beriman, sempurna iman kalian, kecuali jika kalian saling sayang satu sama lain. Saling sayang satu sama lain. Jangan dorong-dorong, jangan sikut-sikut. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Yang sayang sama orang, yang sayang sama orang. Sayangi suamimu, sayangi anakmu, sayangi orang tuamu. Sayangi saudaramu, sayangi iparmu, sayangi mertuamu. Sayangi sahabat-sahabatmu, sayangi tetangga-tetanggamu. Itu syarat agar kalian sempurna imannya. Itu syarat biar kalian sempurna imannya. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, iman bukan cuma tentang kamu sholat di waktu malam sendirian, bukan. Iman adalah tentang orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tanganmu. Iman bukan tentang individual. Iman adalah tentang bagaimana kita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman, kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Kalian tidak dianggap beriman kecuali jika kalian saling sayang satu sama lain. Ala adullukum ma in fa'altum bihi tahabbu. Nabi kemudian mengatakan, maukah kalian aku ajari sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling sayang? Bala ya Rasulullah. Nashrus salama bainakum, tebarkan keselamatan, kedamaian di antara kalian. Tebarkan kedamaian, keselamatan di antara kalian. Utamakan keselamatan di antara kalian. Utamakan kasih sayang di antara kalian. Saudariku sekalian yang saya muliakan, belajar dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sayangi sesama umat Islam. Sayangi anak-anakmu, Bu. Jangan suka mukulin anak, jewer anak, cubit anak, apalagi ngata-ngatain anak. Jangan, kesian anaknya. Dan ingat pesan saya, jangan pernah sumpahi anak. Jangan pernah berdoa buruk untuk anakmu. Jangan. Sesakit hati apapun dirimu, semarah apapun dirimu, tolong saya, semarah apapun dirimu, jangan pernah doa buruk untuk anakmu. Jangan. Bu, kenapa begitu? Sebab anakmu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepengen dia selamat. Kalau kamu berdoa buruk untuk anakmu, khawatir anakmu nantinya jadi nggak selamat. Nanti Nabi Muhammad sedih kalau anakmu nggak selamat. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nggak ridho sama anakmu, Bu. Ini ada pesan dari seorang perempuan, seorang hubabah. Dia berkata kepada saya untuk menyampaikan pesan ini kepadamu juga, para ibu-ibu yang pada punya anak. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah berdoa buruk buat anakmu. Gini aja bilangnya, ya Allah, saya kesel sama anak saya. Saya memang marah sama anak saya, Allah, tapi saya tetap ridho pada anak saya, ya Allah. Saya ridho sama anak saya. Maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Bimbing anak saya ke jalanmu, ya Allah. Jadikan ia anak yang soleh-soleha, ya Allah. Doakan begitu anakmu. Semarah apapun kamu sama anakmu, ya Bu. Sekesel apapun kamu sama dia, jangan pernah gak ridho. Kenapa? Sebab kalau kamu gak ridho sama dia, ya Allah, saya gak ridho sama anak saya, misalnya, Allah pun gak ridho sama dia. Kalau Allah gak ridho sama dia, jalan ke nerakanya jadi dekat. Akhirnya dia tambah gak bener, tambah gak bener, tambah gak bener. Sebab dia jauh dari jalan hidayah, semakin dekat menuju neraka. Karena kamu gak ridho sama dia. Tapi kalau kamu ridho sama anakmu, Allah akan ridho. Sebab ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau kamu tetap ridho kepada anakmu, Allah ridho. Kalau Allah ridho, andai pun sekarang dia belum berada di jalan hidayah, esok atau lusa Allah akan membimbingnya menuju jalan hidayah Allah. Sebab orang yang diridhoi Allah pasti ujungnya akan masuk dalam surga. Dan jalan menuju surga adalah jalan hidayah. Karenanya walaupun sekarang belum berada dalam jalan hidayah, selagi kamu masih tetap ridho kepadanya, satu hari nanti ia akan bertemu dengan jalan hidayahnya. Jadi Bu, jangan pernah gak ridho sama anakmu, dan jangan pernah mendolimi anakmu. Jangan pukul, jangan sakiti hatinya, jangan ngomong kasar sama anak, jangan ngomong kotor sama anak, jangan. Tapi anak saya begitu, Ustazah. Anak lagi marah, gak usah didengerin. Anak kamu lagi kesel, gak usah didengerin.
Seharusnya malah kalau ada anak kayak begitu, kamu dekap anakmu, kamu peluk anakmu. Kemudian katakan padanya, kamu lagi marah kenapa nak? Mungkin di luaran sedang ada keadaan-keadaan yang membuatnya menjadi marah seperti itu. Bismillah, tebarkan kasih sayang. Sama anak yang sayang, sama suami yang sayang. Suami sendiri ya Bu, bukan suami orang. Suamimu sendiri dek yang sayang sama suamimu, yang sayang. Gak usah bandingin sama orang lain, gak usah. Ustazah saya gak bisa sayang sama suami saya soalnya dia gak begini, gak begitu. Udah gak usah. Enggak usah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Itu jalan menuju derita. Enggak usah, nikmati aja apa yang ada, syukuri apa yang ada. Insya Allah kalian semuanya menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hormat sama suami, yang baik sama suami, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor sama suami. Sebab semua perlakuanmu kepada suamimu hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Perempuan yang mulia pandai memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya perempuan hina yang suka menghina suaminya, siapapun suaminya. Mudah-mudahan kita belajar jadi hamba-hamba Allah yang mulia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup majelisnya dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta hajat-hajat kita semuanya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang telah meninggal dunia di antara kita, di antara kerabat kita, di antara saudara-saudari kita, di antara kedua orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Semoga Allah membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya sebagai ladang-ladang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Nabi Muhammad memberi syafaat kepada mereka semuanya. Semoga Nabi Muhammad berkenan menjumpai semuanya di dalam alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah juga sekali lagi untuk hajat-hajatmu semuanya. Untuk hajat-hajat kita semuanya. Semoga Allah berkenan untuk mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hadhihi niyah Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نيات صالحات جامعات شاملات لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Silahkan yang ada air dibuka airnya masing-masing. Yang nggak ada air nggak usah ngambil air tetangganya. Iya. Air ini kita bacain bareng-bareng.
udah nggak usah ada lagi yang minta air sama saya, karena justru yang air yang kita baca bersama-sama ini, nah yang saya bacain bersama-sama ini, yang insya Allah apa yang jadi hajat-hajatmu insya Allah ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Udah? Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa razuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afwik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sehatkan zahir batinnya ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, kami dan anak-anak kami, suami kami, kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semuanya ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, kami mohon rahmati mereka ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan yang indah dari-Mu ya Allah. Bahagiakan mereka sebahagia-bahagianya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, tutupi aibnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Dan kami juga mohon padamu ya Allah, yang sudah meninggal dunia dari kerabat kami, sahabat kami, orang-orang yang kami kenali, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kami pun memohon padamu ya Allah, pertemukan mereka dengan Sayyiduna Muhammad. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat pada mereka ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat pada mereka ya Allah. Hajjah masrurah ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat padanya ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad ya Allah dalam alam kuburnya ya Allah. Keluarga kami semuanya ya Allah, bahagiakanlah mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, diri-diri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karuniakan ampunan buat kami semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar ya Allah.
Kami mohon kepadamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Bawa iman yang banyak ya Allah, bawa Islam yang kuat ya Allah, bawa cinta yang penuh ya Allah kepadamu dan kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan dada kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, muliakan akhlak kami ya Allah, karuniakanlah kasih sayang yang besar dalam hati kami ya Allah. Dengannya kami menyayangi semua orang ya Allah, dengannya kami menyayangi hamba-hambamu ya Allah. Karuniakanlah kasih sayang yang besar dalam hati kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah Sya'ban kami ya Allah, sampaikan waktu kami berjumpa Ramadan ya Allah. Bantu kami berpuasa dengan baik, bantu kami ya Allah untuk bisa ibadah di waktu malamnya dengan baik ya Allah. Bantu kami untuk dapat memperbanyak membaca Al-Quran. Bantu kami ya Allah untuk dapat menjadi hamba yang kau ridhai di sisimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saya mohon kepada semua yang hadir untuk tidak ajak saya bersalaman, boleh? Gak usah salaman, kita dadah-dadah aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebaikan buat kita sekalian insyaallah. Terima kasih, mohon didoakan saya terutama di malam nisfu Sya'ban. Kita akan saling mendoakan insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keluarnya yang tertib, pelan-pelan, jangan dorong-dorongan. Saya minta semuanya untuk tetap tenang, keluar pelan-pelan. Dan ini pesan saya buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.